Anak saya itu ada yang minta, bahkan artis pun minta. Saya belum mau karena dia bilang mama tunggu dulu. Saya belum mau menikah. Kalau saya tahu nikah siri mau ngapain? Saya kasih nikah anak saya dengan orang seperti itu. Orang tukang kawin masa saya mau kasih nikah? Saya jadi bodoh. Terutin apa katanya? Elo selesai sholat, Elo cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Preman pasar, ya. Anak preman pasar. Sebelum kejadian yang istrinya Kak Fadlun itu sama Helwa ini, kayak 2 minggu sebelumnya tuh aku baru aja ngobrol sama temenku. Aku kan nggak tahu per Habib-Habiban ya, izin sebelumnya. So aku bilang, Habib Bahar bin Smith looknya oke ya gitu, Masya Allah gitu. Ngeliat begini jadi gimana gitu. Terus ya, aku kan punya saudara nih di Cianjur. Nah, si HBS ini kan suka ke Cianjur. Dan katanya beritanya itu teh udah gak tau 2 tahun, gak tau udah setahun yang lalu aku dengar beritanya si HBS ini punya istri orang Ciremis. Orang Ciremis, masih Cianjur, cuman kesananya lagi dah pokoknya gitu. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Muncul dalam live TikTok bersama Helwa, sang ibu ngamuk membalas komentar dari para warganet yang menganggap kalau kisahnya dan sang putri yang mengaku telah ditelantarkan oleh Bahar bin Smith teman-teman merupakan settingan. Ini dia ungkapan hati dari sosok seorang ibu teman-teman. Mari kita simak videonya. Kalau saya tahu anak saya nikah siri buat apa? Buat apa saya kasih nikah siri? Anak saya itu ada yang minta, bahkan artis pun minta. Saya belum mau karena dia bilang mama tunggu dulu. Saya belum mau menikah. Kalau saya tahu nikah siri mau ngapain? Saya kasih nikah anak saya dengan orang seperti itu. Orang tukang kawin masa saya mau kasih nikah? Saya jadi bodoh. Nggak tahu dari mana saya punya pikiran bodoh itu. Nggak tahu. Kok saya kasih nikah sama orang, tidak ada uang pun saya mau. Gila. Saya bukan orang gila. Kebiasaan. Elo terutin apa katanya? Elo selesai sholat, Elo cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakuin aku seperti ini. Baik-baik, kita mau bertemu di pondok tidak mau. Katanya ada singa. Serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Drama tuh Fadlun sama mertuanya. Sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku gak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya gak klarifikasi? Tapi malah Fadlun yang sosokan. Nah itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat live TikTok Helwa dan sang ibu teman-teman, di mana sempat terjadi momen haru ya saat Helwa dan ibu menangis teman-teman, meratapi nasib mereka yang dimana mereka menganggap kalau diri mereka telah ditelantarkan oleh sosok Habib teman-teman, Bahar bin Smith, yang dianggap oleh mereka tidak bertanggung jawab. Dan Ibu Helwa juga dengan tegas mengatakan kalau dirinya itu ternyata sempat menolak lamaran-lamaran yang ditunjukkan kepada putrinya, namun malah memilih sosok Habib Bahar untuk menjadi suami dari putrinya ini teman-teman. Ada apa ini ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan lebih lanjut, Ya ilah Helwa Bahdim, baru kayak gitu aja udah ngeluh, nangis-nangis, podcast sana sini, ngapain? Nafkah dari Habib Bahar kurang, 12 juta setahun loh itu, dari November 2024 sampai November 2025. 12 juta masih kurang juga Helwa. Ya lu cukup-cukupin lah, makanya jangan nontonin Nagita mulu. Sekali-kali tontonin tuh konten 10.000 di istri yang tepat. Asam lambung dah lu. Maksudnya
10.000 di istri yang tepat itu, dia udah dapat lauk, udah dapat sayur, udah dapat sambal, makan enak lah. Ini lu makan pakai nasi sama es teh manis doang. Berarti apa? Emang lu aja yang gak becus ngurus keuangan. Lu bayangin, 12 juta setahun loh Helwa, 1 juta 1 bulan. Kalau kita bagi per harinya berarti sekitar 30 ribuan. Sisanya kemana aja duitnya? 10.000 udah dapat lauk, nasi, ya kan, sambal, makan enak. Lalu cuma makan es teh manis doang. 20 ribunya lagi kemana? Harusnya lu itu bersyukur dinikahin sama seorang Habib Bahar, bos. Buset dah. Gue yakin banget ya di luar sana banyak banget yang antri. Walaupun mau makan batu, yang penting jaminannya surga. Paham nggak? Wah, konyol. Banget nih. Nah, teman-teman ya, ini sindiran atau pujian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku cuma dijadiin istri simpanan dia. Pengen mingkem tapi jiwa meronta-ronta gitu, meronta-ronta ya. Helwa, aku lihat kamu itu ya, aku lihat biodata kamu itu seumur sama aku, Gen Z lah ya, Gen Z, kita ini Gen Z gitu. Masa kamu nggak tahu si HBS ini tuh pernah di penjara? Aku aja tahu Helwa, ya. Masa kamu nggak tahu HBS ini banyak istrinya? Masa kamu nggak tahu HBS ini punya istri gitu? Masa kamu nggak tahu HBS ini anaknya banyak? Aku aja tahu Helwa, aku tahu ya. Kamu ini kurang, kan gini loh, anehnya tuh gini. Jadi si HBS ini kan tokoh masyarakat ya, masyarakat mana gitu pokoknya, bukan gue, tokoh masyarakat. Terus berseliweran meren di TikTok, YouTube, Instagram, sosial media, semua tahu lah ini nih tentang HBS ini. Masa kamu gak searching dulu sih sebelum menikah ya? Terus kenapa kamu gak cari-cari tahu dulu asal usulnya nih? Banyak tahu istrinya beneran deh. Terus ya, aku kan punya saudara nih di Cianjur. Nah, si HBS ini kan suka ke Cianjur, dan katanya beritanya itu teh udah gak tau 2 tahun, gak tau udah setahun yang lalu aku dengar beritanya si HBS ini punya istri orang Ciremis, masih Cianjur, cuman kesananya lagi dah pokoknya gitu. Ya siapa saudaranya ya, aku gak akan speak up, takutnya nanti gandeng ke telinga aku, takutnya nanti aku dihujat, digeruduk lagi kayak kemarin ya. Intinya mah gitu ya, pokoknya ngeri banget ya. Pokoknya aku walaupun ada saudara Habib, tapi bener jujur aku kayak kurang suka aja gitu. Karena apa? Banyak yang mengatasnamakan Habib, tapi mereka itu sombong gitu. Sombong banget, sumpah beneran sombong banget. Gak mencerminkan adab Rasulullah gitu, enggak anjir. Tapi gak semua Habib kayak gitu ya, banyak kok Habib yang benar, banyak kok Habib yang jujur, banyak kok Habib yang sesuai lah sama yang diajarin ke umatnya gitu, banyak. Nah itu teman-teman ya, jadi saya mau menanggapi sedikit. Dengan adanya kasus Helwa dan Bahar bin Smith ini, kita sepantasnya tidak bisa menyamaratakan semua Habib kelakuannya seperti Bahar bin Smith ini teman-teman. Kita juga tidak bisa menyamaratakan semua orang hanya karena satu orang saja teman-teman ya. Jadi ini tentu saja pesan buat kita sebagai pengguna media sosial yang bijak. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah serta mencerna semua berita dengan baik teman-teman. Jangan karena satu yang berperkara terus semuanya juga dicap buruk oleh masyarakat teman-teman ya. Nah, oknum-oknum ini nih yang jengkel, dan banyak banget nih oknum teh, bukan 1-2, emang udah banyak banget gitu guys. Ya Allah, ih, jadi geli ini, aku jadi geli banget ini beneran, jadi geli banget, jadi geli sendiri ini beneran. Oh ya guys, jujur ya, di Cianjur itu tuh lihat deh, banyak banget ya anak-anak kecil tuh yang mukanya Arab tapi ngomongnya Sunda gitu. Dan banyak banget di Cianjur itu ya, di Cianjur itu banyak banget cewek-cewek yang nikah sama Habib terus ditinggalin dengan alasan apa? Yang penting kita udah dapat barokahnya gitu. Kayak kampung banget, kampung gitu. Padahal kurang cantik apa gitu guys, kurang berilmu apa itu perempuan, kurang cantik apa itu perempuan, tapi pengen banget cuman diicilik doang sama Habib gitu ya, supaya punya keturunan, katanya keturunan Habib, keturunan Rasulullah gitu. Kayak gitulah pokoknya mah. Aku bukan mengejek, bukan. Kenapa? Karena banyaknya oknum Habib gitu, yang kayak Habib KW-KW-an, yang cuman punya tampang Arab, pengen celam sana sini dengan supaya perempuan tuh percaya kalau saya tuh Habib gitu. Jadi kayak gitulah, ngertilah gitu ke situnya mah.
Itu di Cianjur banyak banget, Cianjur, Bogor, Cipanas itu banyak banget beneran. Ih, pokoknya mah pebalatak di dinya mah. Banyak anak-anak kecil muka Arab tapi ngomongnya Sunda, ternyata pasti telusuri, oh begitu, oh begini. Bapaknya mana nggak tahu kemana, bapaknya mana nggak tahu kemana. Ya gitu pokoknya mah. Amit-amit nauzubillah min zalik ya guys ya, semoga kita dijauhi. Mungkin dengan adanya speak up Helwa ini ya, kita itu bisa pinter jadi cewek. Jangan mau diiming-imingi karena dia itu agamis. Jangan mau diiming-imingi karena dia itu punya ini, punya itu ya guys ya. Ya gitu pokoknya mah. Asal usulnya telusuri, bibit-bibit bobotnya telusuri gitu ya. Da anggar yang rugi mah di cewek gitu. Cowok mah tidak bisa melahirkan, cowok mah tidak bisa hamil. Cewek yang hamil melahirkan, menyusui, sakitnya ini itu gitu ya. Pokoknya mah riweuhnya awal mah riweuh. Buat kalian para orang tua ya, please deh. Apalagi nih kalau nyampe nih ke Cianjur nih, kalian para orang tua please lah nih kalau udah ke up nih kasus si Helwa nih, udah stop gitu. Jangan ya berpikirnya jangan stuck di situ gitu. Pikir aja ini anak perempuan kita, gimana caranya supaya dia kaya, berpendidikan gitu, tanpa harus ada laki-laki yang mengangkat derajat dia gitu. Karena rata-rata kalau kayak gitu sekali digejretin ya digejretin gitu, entah itu diselingkuhin, entah itu diduain, entah itu gimana gitu ya kan ya gitu. Udah sekian Nah itu ya guys ya, menurut kakak tadi ternyata hal-hal seperti yang menimpa Helwa ini kerap terjadi di Cianjur, Ciamis, bahkan di Bogor teman-teman. Yang katanya banyak gadis-gadis muda yang ternyata dinikahi oleh sosok Habib-Habib, namun setelah melakukan mungkin hubungan suami istri teman-teman ya, gadis-gadis tersebut lantas ditinggal dengan alasan yang penting sudah dapat barokahnya teman-teman. Waduh, 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 gawat juga ya. Kalau memang hal-hal ini sudah menjadi seperti budaya atau mungkin sudah sering atau banyak orang yang memaklumi hal-hal tersebut di wilayah itu teman-teman. Coba deh kalau seandainya ada yang nonton di wilayah Ciamis, Bogor, atau Cianjur, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah memang benar sering terjadi hal-hal seperti yang dijelaskan oleh mbak-mbak tadi teman-teman. Lebih lanjut, pernah yang namanya seujuan sama orang-orang kayak gitu kan, apalagi ya habaib itu, karena abahku juga habaib kan. Ya menurut aku sih biarin aja kalau misalnya ada orang yang bilang katanya kalau dibilang kita nuduh-nuduh dia, terus kita di posisi yang bodoh lah, kenapa kita mau. Aku sih nggak peduli ya, cuma sih ya aku pikir mereka sih yang bodoh. Kenapa? Maksud kita udah ngasih tahu nih kalau mereka tuh salah tapi masih dibela karena istrinya, jujur istrinya Habib Bahar yang sekarang ini Umi Fadila di sini tuh banyak banget ngikutnya dia. Gila pula ada yang naik lagi nih kak, korban kayak kalian nih. Tapi kamu masih komunikasi sama dia? Udah enggak. Nafkahin juga enggak? Enggak. Ya Allah. Terakhir bulan kemarin. Itu pun ngasih duit cuma 500.000. Dia tuh ya, keluarganya tuh cuma kayak gimana ya? Kayak sok kaya gitu. Iya, ceritanya tinggi tapi nggak sesuai kenyataan. Dapat dari sumbangan orang. Assalamualaikum semuanya, aku izin ngomong untuk Kak Yasmin sama Helwa. Ternyata banyak ya korbannya orang ini. Banyak banget, tapi nggak ada yang berani speak up. Nah jadi gini, tadi mungkin Helwa udah dapet info dari mamanya Helwa terkait apa yang aku bilang tadi. Nah mungkin Kak Yasmin kalau misalnya nanti tektokan coba sama Helwa, kalau di sini ngomong takutnya agak sensitif gitu loh. Iya, betul. Soalnya ini orang kan harus dikasih jerak gitu loh biar dia kapok, harus ya dituntut kan. Orang ini harus dikasih jerak biar dia tuh tuntut gitu, biar dia kapok gitu loh. Nah mungkin Kak Yasmin ada bukti nggak Kak kalau dia punya adik kayak gitu, terus dia punya keluarga kayak nggak ada yang nggak ada yang berbicara terkait
dua orang ini bejat sekali gitu. Ada nggak? Aku ada bukti, cuma dihapus sama Zen karena dia ngancam aku. Tapi teman-teman aku tahu masalahku sama dia. Tapi maaf kali itu udah kena sih kasus pengancaman. Kenapa nggak laporin aja? Karena apa ya? Maksudnya keluarga mereka tuh ngerasa tuh mereka tuh dilindungi sama hukum. Karena polisi itu dibayar sama dia. Karena polisi dibayar sama dia. Bungkam, betul. Dan bahkan Zen aja tuh ngomong, jadi kan dia waktu itu aku baru nikah tuh di sempat masuk ke rumahnya dia kan, karena dia kan tempat rumah itu dalam satu pondok tapi misah gitu. Betul. Aku mau ngomong, cuma karena kalau bicara di sini tuh sensitif ya, takutnya omongan aku tuh di record. Jadi kita kan nggak tahu ya, ada pendukungnya gitu, terus video kita tuh di record, dipotong gitu loh. Ya udah urusan aja sama Allah Kak. Sumpah ya, dia tuh sampai bilang gini, kamu mau tahu nggak yang aku tutupin ini apa? Barang-barang apa? Ini narkoba, kata dia. Hah? Emang iya? Di sini tuh di depan ini ada pos polisi lah. Emang nggak takut digerebek atau gimana gitu? Ya elah, kata dia, di sini tuh polisi yang dibayar. Nah tuh videoin tuh ikut tuh belakang tuh. Ya Allah. Lalu sumpah, ini keluarga ya, keluarga yang nggak takut hukum. Parah sih parah. Guys, ini ada juga temennya si NR. Ini aku baca komentar. Ini temanku juga korban dari NR. Coba deh. Mungkin dia mau naik nih. NR kamu coba deh komen. Mungkin dia mau naik. Temennya tuh. Bukannya Jangan ke Surabaya, di Lampung juga ada. dia kayak Walid guys. Di mana-mana ada istrinya. Aku pun jadi korban. Aku juga dapat kabar dari temen aku ya, cuma kan aku gak bisa percaya kalau nggak ada bukti ya. Cuma sih aku dengarnya tuh, jadi tuh si HBS ini nikah sama orang, tapi bukan Syarifah ya, maksudnya yang bukan Arab gitu. Terus dia punya anak, tapi nggak diakuin, bahkan nasabnya itu nggak inilah nasabnya, nggak diurus gitu loh. Kan kesian kan kayak gini, maksudnya gimana ya, kalau dia terus-terusan ngikutin hawa nafsunya itu kan kesian tuh anak-anaknya gitu, keturunannya gitu. Mending ya kalau misalnya dia lahir dibiayain sampai dia gede gitu, ditanggung jawabin lah. Kalau cuma bikin anak doang, ya Allah, orang gila juga bisa. Anaknya bikin anak doang, tapi buat ngongkosin susah amat. Kayak masih ada ikatan apa, udah cerai. Aku udah cerai, sumpah itu berapa ya sama dia? Cuma 3 minggu, wallah 3 minggu. Ya Allah. Karena aku juga nggak mau ya, maksud aku nggak mau bodoh, kayak gimana ya. Dia aja yang nikah sama aku juga berani bawa perempuan datang ke pondok, terus buat apa? Seriusan Kak. Yes, Kak. Di sini tuh ada teman aku tuh juga dideketin sama dia. Jadi tuh aku baru nikah sama dia. Teman aku ini nggak tahu kalau aku udah nikah sama dia. Jadi tuh dia datang main tuh ke pondok pesantren itu. 11-12 ya. Kakak sama adik sama aja ya. Emang gak ada bedanya ya. Ya Allah. Emang harus dilaporin biar kapok. Biar perempuan-perempuan di luar sana tuh nggak ada yang jadi korban. Gak takut hukum. Sumpah gitu. Gini, aku sedikit ngomong di sini, nanti jadi 200 orang yang nonton di sini semuanya, ya. Kita di sini bukan nyari sensasi sama kaum Habib, apalagi Kak Yasmin ini nih, Kak Yasmin ini alatas, Syarifah juga. Bayangin yang sesama Ba'alawi aja tuh bisa diginiin, apalagi orang lain, guys. Oke? Kalian yang bilang kalau misalnya ini itu marga Habib segala macam, Kak Yasmin juga alatas, yang mana alatas itu Syarifah, marga Ba'alawi, dia bisa gituin, apalagi orang-orang biasa gitu loh, paham nggak? Ya, jadi tujuan saya di sini ya untuk mengurusi korban-korban gitu loh. Jadi yang bilang saya kan bukan korban, saya bukan korban. Oke, aku bukan korban, tapi aku di sini untuk mengurusi urusan para korban, termasuk urusannya kayak Yasmin ini dengan cara saya sendiri seperti itu loh.
Iya, karena mereka tuh nggak paham Kak, karena gimana ya? Aku sih kesannya gini ya, maksudnya mereka aja sama yang masih sepupu aja berani ya, apalagi ke orang biasa yang maksudnya ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin mereka juga dekat sama orang biasa tapi mereka nggak berani speak up. Kesannya gitu aja sih. Takut banyak jadi korban lagi sih. Kalau aku sih, kalau aku diri sendiri sih bodo amat ya, udah nggak peduli sama mereka ya. Cuma pas aku lihat fitnya Kak Helwan nih kayak ya Allah nih orang nggak berubah ternyata gitu. Mau sampai kapan gitu? Nggak bakal berubah sampai dunia kiamat pun nggak bakal berubah tuh orang. Otaknya emang kayak gitu. Suka mainin cewek sana sini. Nah ini nih yang temen aku namanya Berlian. Berlian ini juga pernah deketin sama adiknya itu. Jadi tuh aku udah sama adiknya ini ternyata dia deketin temen aku gitu loh. Laporan ke Habib Rizik Kak. Ih kamu nggak tahu muka dia kayak gimana. Berarti mereka berdua sama ya, 11-12. Nggak akan bisa berubah sih. Yang jadi intinya kenapa kalian mau dinikahin Siri? Nggak ada yang mau dinikahin Siri. Ya. Dan di sini mau juga bukan nikah siri sih. Dia bilangnya katanya di sini ada buku. ada buku. Ada buku cuman Nggak ada. nihil. Ya, semuanya bullshit. Guys ya, maksudnya mau nikah Siri atau nikah secara sah itu tergantung dari cowoknya. Kalau cowoknya bener takut sama Tuhan, dia nggak akan mainin pernikahan walaupun pernikahan itu secara siri. Betul. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana tanggapan kalian setelah melihat dan mendengar live TikTok antara Helwa dan teman-temannya teman-teman terkait polemik yang menimpa Helwa dengan HBS dan ternyata banyak korban-korban lain yang menjadi korban seperti Helwa ini teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video-video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.